Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk malam ini, materi kuliah pengantar sistem basis data kita masuk di pertemuan ketiga ya. Nah, untuk materinya nanti Ibu akan menjelaskan mengenai pemodelan data. Nah, pemodelan data bagian yang ke-1. Nanti Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian dari pemodelan data atau pengertian model data, lalu ada mengenai object based data model, terus yang selanjutnya adalah record based data model, dan yang terakhir adalah mengenai physical based data model. Nah, model data di dalam sistem manajemen basis data. Nah, apa itu model data atau pemodelan data? Jadi model data ini adalah sekumpulan konsep-konsep untuk menerangkan data, ya. Nah, hubungan-hubungan antara data dan batasan-batasan data yang terintegrasi di dalam suatu organisasi, ya. Jadi nanti bagaimana suatu data itu akan modelkan. Nah, nanti ada pemodelannya bermacam-macam, ada 3 jenis pemodelannya. Bagaimana hubungannya antara data dan batasan-batasan datanya yang terintegrasi di dalam suatu organisasi. Nah, itu namanya model data. Tujuannya untuk apa pemodelan data? Nah, tujuan pemodelan data ini adalah untuk menyajikan data agar mudah dimodifikasi dan dimengerti. Jadi bagaimana data tersebut nanti agar mudah dimodifikasi ya dalam menyajikannya, agar mudah dimodifikasi oleh si user dan dapat dimengerti. Nah, itu tujuan dari pemodelan data di dalam sistem manajemen basis data. Nah, macam-macam pemodelan data. Yang pertama ada model data berbasis objek atau yang biasa disebut juga dengan Object Based Data Model ya, atau OBDM. Object Based Data Model, model data berbasis objek. Lalu yang kedua ada model data berbasis record atau Record Based Data Model ya, RBDM. Nah, yang ketiga, jadi ada 3 nih macam-macam pemodelan data. Nah, yang ketiga itu adalah model data berbasis fisik atau Physical Based Data Model, PBDM. Nah, jadi pemodelan data ini ada 3 macam nih pemodelan data. Jadi tapi nanti biasanya yang akan sering digunakan yang mana? Nah, nanti kita akan tahu ya. Jadi ada model data berbasis objek, ada model data berbasis record, dan model data berbasis fisik atau physical based data model. Nah, sekarang kita masuk ke model data yang berbasis objek ya, atau object based data model. Model data berbasis objek. Nah, apa itu model data berbasis objek? Nah, atau object based data model. Model data berbasis objek merupakan himpunan data dan prosedur atau relasi yang menjelaskan hubungan logik antara data dalam suatu basis data berdasarkan pada objek data. Jadi, untuk model data yang berbasis objek itu nanti berdasarkan pada objek data ya. Himpunan data atau relasi ya, himpunan data dan prosedur atau relasi yang menjelaskan hubungan logik antar data dalam suatu basis data itu berdasarkan pada objek datanya. Makanya dibilang berbasis objek atau object based data model. Nah, untuk yang model data berbasis objek ini terdiri dari beberapa macam. Yang pertama adalah entity relationship model ya, atau biasa kita sebut juga dengan model IR atau entity. Jadi sebutannya ada entity relationship model atau entity relationship diagram IR atau model IR. Jadi IR itu singkatannya entity relationship. Diagram hubungan entitas atau model hubungan entitas. Nah, yang kedua ada semantik model. Model semantik. Yang ketiga ada contoh dari yang berbasis objek ini, pemodelan datanya ada
binary model atau model binary. Nah, yang pertama ada, nah sekarang kita bahas yang contoh yang pertama dulu. Contoh yang pertama, yaitu Entity Relationship Model atau model ER. Yaitu model ER adalah data model yang berbasis atau berdasarkan pada suatu persepsi atas dunia nyata real world yang digambarkan dalam bentuk sekumpulan objek dasar yang disebut juga dengan entity. Entity itu adalah entitas ya, serta relationship antara objek-objek tersebut. Relationship hubungan di antara objek-objek tersebut. Jadi, entity relationship model itu nanti ada sekumpulan objek yang disebut di dalamnya itu yang disebut juga dengan entitas atau entity, dan ada hubungannya di antara entity tersebut yang namanya relationship. Nah, untuk IR model ini berisi ketentuan atau aturan khusus yang harus dipenuhi oleh isi database. Nah, aturannya itu yang terpenting adalah namanya mapping cardinalities yang menentukan jumlah entity atau jumlah entitas yang dapat dikaitkan dengan entity lainnya melalui relationship set. Jadi mapping cardinalities ini adalah hubungan antar entitas ya, hubungan antar entity terhadap entity lainnya ya, di mana diantaranya terdapat relasi atau relationship. Nah, contohnya nih, contoh ada kasus IR model. Jadi kalau di dalam model IR atau diagram IR, nanti ada yang namanya entity atau entitas. Nah, entitas itu adalah yang lambangnya kotak, yang ini, customer. Nah, ini customer namanya entitas. Dan buku tabungan. Buku tabungan namanya entitas. Dia lambangnya kotak persegi panjang. Nah, di antara entity yang satu dengan entity yang lain nanti ada hubungannya atau relationship-nya. Nih, kan tadi ada relationship antara objek-objek tersebut. Objeknya ada customer dan ada buku tabungan. Ya, ada entity atau entitas customer dan entitas buku tabungan. Entitas customer dan entitas buku tabungan mempunyai hubungan atau relationship yang namanya memiliki. Nah, memiliki ini adalah relationship-nya atau hubungannya. Nah, untuk relationship itu simbolnya adalah belah ketupat ya, ini belah ketupat. Jadi di sini kita bacanya customer memiliki buku tabungan. Customer memiliki buku tabungan, seperti itu. Nah, lalu nanti ada yang namanya mapping cardinalities. Aturan terpenting di dalam IR model itu mapping cardinalities. Mapping cardinalities adalah hubungan antar entitas terhadap entitas yang lainnya di mana diantaranya terdapat relasi atau relationship. Nah, seperti ini namanya mapping cardinalities. Nanti Ibu jelaskan lebih lanjut mengenai mapping cardinalities di materi tentang diagram entitas ya, tentang diagram IR nanti ada materinya sendiri ya. Di sini hanya Ibu jelaskan sekilas aja. Jadi untuk di model IR atau IR model ini ada yang namanya entity atau entitas, lambangnya itu adalah persegi panjang atau kotak. Lalu ada relationship-nya lambangnya belah ketupat. Nah, untuk si entity atau entitas ini, si customer ya ini namanya ya. Nah, dia punya atribut. Nah, dia punya atribut itu ciri atau karakteristik yang dipunyai oleh si entity tersebut apa saja. Nah, di sini kan entity-nya customer. Nah, untuk penamaan entity itu sendiri, penamaannya itu kalau entitas itu harus kata benda. Tidak boleh kata kerja. Customer kata benda, buku tabungan kata benda. Nah, untuk penamaan relationship-nya atau hubungannya di antara dua entitas itu penamaannya dengan baru kata kerja. Memiliki, miliki kata kerja. Customer memiliki buku tabungan. Nah, untuk masing-masing customer ini atau masing-masing entitas dia punya atribut ya, atribut. Nah, atribut atau karakteristik yang dipunyai oleh si customer. Si customer punya apa saja atributnya? Dia punya nomor tabungan. Si customer punya nama.
Si customer punya alamat, si customer punya atribut. Atribut lain nih maksudnya nama atribut lainnya apa gitu ya. Ada atributnya, ada nomor tabungan, ada nama, ada alamat. Nah, ini namanya atributnya si customer. Nah, untuk atribut itu sendiri, simbolnya adalah oval. Nah, ini oval ini simbol untuk atribut. Nah, nama, alamat. Nah, untuk buku tabungan, entitas buku tabungan, dia juga punya atribut. Atributnya itu adalah saldo sama nomor tabungan. Dan atau ada atribut yang lain. Nah, ini simbol untuk penamaan atribut adalah oval. Simbol untuk penamaan entitas adalah simbolnya persegi panjang. Dan simbol untuk relationship adalah belah ketupat. Nah, ini ya nanti ini sekilas aja Bu jelasin. Nanti kita akan ada materi tersendiri mengenai ini. Nah, itu contoh apa tadi? Contoh entity relationship model ya. Contoh dari model data yang berbasis objek. Nah, yang selanjutnya selain entity relationship model, ada model semantik atau semantic model. Nah, untuk model semantik ini di mana relasi antara objek dasar tidak dinyatakan dengan simbol. Dia nggak dinyatakan dengan simbol seperti tadi ada simbol persegi panjang, belah ketupat, dan oval. Tapi menggunakan kata-kata. Jadi semantik itu adalah dengan kata-kata. Sebagai contoh, nih di sini. Ini contoh, ini masih seperti yang tadi ya, kasusnya di dalam suatu bank. Kan ada customer, kalau kita lihat yang tadi mundur, ada customer sama ada buku tabungan. Antara customer dan buku tabungan dia punya relationship atau hubungan memiliki. Nah, kalau ini saldo dan nomor tabungan adalah atributnya. Nah, kalau digambarkan dengan semantik berarti seperti apa? Nah, sama kayak tadi, ada tabungan, ada customer. Nih, tapi dia nggak pakai simbol. Nah, dibuletin aja di sini simbolnya, bulet aja. Amir. Amir adalah customer. Customer mempunyai tabungan. Nah, ibaratnya ini mempunyai ini ibaratnya relationship-nya. Ya, menunjukkan adanya. Nih ada tandanya yang digunakan dalam semantik itu ada tanda panah seperti ini menunjukkan adanya, dan yang garis seperti ini adalah menunjukkan atribut. Nah, ini menunjukkan jadi Amir adalah customer, menunjukkan bahwa si Amir itu adalah customer, dan customer mempunyai tabungan. Nah, untuk tabungan dia kan punya atribut tuh tadi ada nomor tabungan sama saldo, tapi karena ini model semantik berarti dia hanya dia pakai garis gini aja, dia nggak ada simbolnya semua sama lingkaran. Amir ada alamat, ada nomor tabungan. Nah, itu contoh perbedaannya ya, semantic model dengan entity relationship model. Nah, contoh yang selanjutnya adalah binary model. Untuk contoh yang model data berbasis objek. Binary model ini adalah model data yang memperluas definisi dari entity, bukan hanya atribut-atributnya, tapi juga tindakan-tindakannya. Nah, untuk binary ini sih nggak jarang digunakan ya. Contohnya juga jarang, jadi ya Ibu jelaskan seperti ini saja. Nah, terus yang selanjutnya ada record based data model, atau record based data model itu adalah model data berbasis objek. Nah, apa itu model data berbasis objek? Model data berbasis objek adalah merupakan himpunan data dan prosedur atau relasi yang menjelaskan hubungan logik antar data dalam suatu basis data itu berdasarkan pada record. Nah, kalau yang tadi kan model data berbasis objek, himpunan datanya itu atau relasinya di dalam suatu basis data itu berdasarkan pada objek. Kalau yang ini berdasarkan pada record, ya record itu isi dari data tersebut. Nah, contohnya untuk model ini terdiri dari yang pertama ada hierarki data model, model hierarki maksudnya. Yang kedua ada model network. Lalu yang selanjutnya ada relational model.
Nah, untuk yang hierarchical model itu adalah di mana data serta hubungan antar datanya direpresentasikan dengan record. Jadi digambarkan dengan hubungan antar datanya itu, kalau model hierarki itu digambarkan dengan record dan link atau pointer. Di mana record-record tersebut disusun dalam bentuk pohon atau bentuk tree. Nah, masing-masing node pada tree tersebut merupakan record atau grup data elemen. Nah, contohnya ya, langsung aja buku contohnya. Jadi gini, kalau yang model hierarki kan hubungan antar datanya digambarkan dengan record dan link ya, link atau pointer. Nah, recordnya nanti disusun dalam bentuk pohon. Nah, seperti ini. Masing-masing node-nya merupakan record. Nah, jadi misalkan nih ada dosen. Nah dosen itu punya dosen itu misalkan ada tabel dosen isinya recordnya itu adalah Widya dan Lydia. Ini adalah recordnya atau grup data elemennya. Widya misalkan mengajar algoritma dan C++, Lydia mengajar ekonomi dan akuntansi. Nah, untuk algoritma mahasiswanya ada Adi, Ida, Dian. C++ ada Lola. Ekonomi ada Dian, Lola. Akuntansi ada Ida sama Adi. Yang kedua adalah model jaringan atau network model ya. Mirip dengan hierarki model untuk yang network model, di mana data dan hubungan antar datanya ini direpresentasikan atau digambarkan dengan record dan link. Hampir sama ya kayak tadi, record dan link juga. Tapi perbedaannya terletak pada susunan record dan linknya. Kalau yang network model ini nyusun recordnya dalam bentuk graph. Contohnya, nah dia seperti ini dalam bentuk graph. Ya, ini ada record supplier ya, tabel supplier nih isinya, fieldnya ada nomor supplier, nama supplier, status kota. Nah, dia dihubungkan dengan antar datanya juga dengan menggunakan record dan links. Ada linknya juga nih, ini pointer linknya misalnya, dihubungkan dengan jumlah. Ini ada record part, isinya ada nomor part, nama part, bahan baku, dan kota. Nah, untuk yang model relational atau model relasi, di mana data serta hubungan antar data direpresentasikan atau digambarkan dengan oleh sejumlah tabel, di mana masing-masing tabelnya itu terdiri dari beberapa kolom yang namanya unik atau unik. Nah, kalau ini model relasi digambarkannya dalam bentuk tabel. Misalkan di sini ada tabel kelompok film, ada tabel film, ada tabel detail menyewa, ada tabel menyewa dan tabel customer. Nah, tabel kelompok film ini dia punya field, jenis, sama harga sewa. Isinya atau recordnya adalah jenis, ada jenis action, drama, horror, harga sewanya adalah sekian ya, 3.000, 3,5. Nah, di sini untuk kelompok. Nah, di mana masing-masing table terdiri dari beberapa kolom yang namanya unik. Yang namanya unik artinya kalau unik itu yang bisa dijadikan sebagai primary key. Ada atributnya yang bisa dijadikan sebagai kunci. Misalkan untuk kelompok film di sini jenis primary key-nya atau kunci utamanya. Untuk tabel film dia punya atribut, ada kode film, ada jenis, judul, jumlah keping dan jumlah film. Nah, di sini yang unik itu adalah kode film. Ya. Nah, di sini dia saling berhubungan. Kelompok film sama film dihubungkan sama field jenis. Jenis di sini di tabel film dia sebagai kunci asing, tapi di kelompok film dia sebagai kunci utama. Lalu ada tabel detail menyewa, dia punya field kode sewa sama kode film. Nah, di sini yang unik itu adalah kode sewanya. Ya, yang unik ini adalah kode filmnya. Nah, maksudnya kode film. Kode sewanya sebagai foreign key. Lalu ada tabel menyewa, ada kode sewa dia yang uniknya, ada nomor identitas, tanggal sewa, dan lain-lain. Lalu ada customer yang uniknya adalah nomor identitas. Nah, ini contoh untuk yang model relasi ya. Jadi datanya, hubungan antar datanya digambarkan oleh sejumlah tabel. Dan masing-masing tabelnya ada kolomnya yang unik. Nah, yang selanjutnya adalah physical based data model atau model data berbasis fisik. Nah, ini yang terakhir nih jenis model data yang terakhir, yaitu digunakan untuk menguraikan data di tingkat internal atau menjelaskan kepada pemakai user bagaimana data-data dalam basis data disimpan dalam media penyimpanan secara fisik.
Nah, untuk model ini paling jarang digunakan yang ini. Karena apa? Kerumitan dan kompleksitasnya yang justru menyulitkan si user atau pemakai. Model ini terdiri dari ada unifying model ya. Model ini menggabungkan memori dan transaksi database dalam satu kesatuan model. Dan ada model frame memory, yaitu sebuah virtual view dari tempat penyimpanan sekunder yang digunakan untuk mendukung penyimpanan record database ya. Model data fisik, tapi ini jarang digunakan ya. Dari ketiga jenis tadi, dari ketiga jenis pemodelan data tadi yang paling sering digunakan adalah ini. Model relasi ini sering digunakan ya. Terus kalau network model jarang, hierarki juga jarang. Nah, untuk yang model data berbasis record ini yang paling sering digunakan adalah model relational. Nah, yang paling umum nanti yang akan kita pelajari juga. Lalu, untuk yang object based data modelnya yang sering digunakan adalah model IR atau Entity Relationship Model atau Entity Relationship Diagram IR biasanya disebutnya. Nah, itu yang paling sering digunakan. Jadi ada untuk dari model data berbasis objek adalah Entity Relationship Model. Kalau untuk model data yang berbasis record atau record base adalah yang relational model. Nah, itu pemodelan data. Untuk malam ini materinya itu saja mengenai pemodelan data. Jadi ada 3 jenis ya pemodelan data ya. Ada object based data model, pemodelan data berbasiskan objek, ada record based data model, pemodelan data berbasiskan record, dan yang terakhir physical data model atau model data fisik. Oke, selesai untuk malam ini materinya itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Sebelum dan sudahnya Ibu mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.